Polisi gerebek rumah peracik bahan peledak di Sumeneb, Madura. Truk sedot WC buang tinja ke sungai viral di media sosial. Jembatan putus, Babinsa bantu warga seberang sungai di arus deras. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Jatim kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya, Virgianti Kusuma, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan sorotan pertama dari Jember. Tim Unit Reskrim Polsek Sukowono Jember menangkap pelaku penjual bubuk petasan daya ledak tinggi yang beraksi di kawasan Jember Utara. Polisi menyita 22 kg bubuk petasan, 1,5 kg belerang, 100 meter sumbu petasan, dan puluhan selongsong petasan kosong. Inilah suasana penangkapan dan penggeledahan di gudang penyimpanan bubuk petasan milik pelaku Hasan yang dilakukan tim unit Reskrim Polsek Sukowono Jember. Pelaku ditangkap di rumahnya di Desa Sumberwaringin, Kecamatan Sukowono, usai bertransaksi dengan polisi yang menyamar sebagai pembeli bubuk petasan. Pelaku Hasan sempat berkelit hanya sebagai pengantar pesanan, namun polisi menggeledah rumah Hasan dan menemukan 22 kg bubuk bahan peledak petasan, 1,5 kg belerang, 100 meter sumbu peledak petasan, dan puluhan selongsong kosong petasan. Barang bukti itu disimpan di bawah tumpukan karung berisi jagung dan gabah. Pelaku juga memproduksi petasan dengan daya ledak tinggi yang biasanya dipesan untuk kegiatan saat Ramadan dari kawasan Jember Utara dan Bondowoso. Atas nama HSN alias Pak SPL telah kedapatan menyimpan, menguasai, dan menjual belikan obat mercon atau obat petasan jenis bubuk warna silver di rumahnya, dan pada waktu itu kami amankan sebanyak kurang lebih 22 kilo. Kemudian kami mengamankan tersangka dan barang bukti berupa bahan peledak jenis obat mercon atau bubuk warna silver dan beberapa bahan petasan yang siap dijual maupun dirakit. Polisi mengembangkan kasus ini dengan memburu pemasok yang diketahui identitasnya dan pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur. Sementara itu, Polres Sumeneb menggerebek sebuah rumah di Sumeneb yang dijadikan tempat meracik bahan peledak. Kepada polisi, pelaku mengaku bahan peledak dibeli secara online untuk memenuhi kebutuhan pemesan. Inilah detik-detik anggota Satreskrim Polres Sumeneb menggerebek rumah di Pakondang Tengah, Kecamatan Rubaru, Sumeneb, yang dijadikan tempat meracik bahan peledak dan serengdor. Polisi lalu menyita bahan peledak dan serengdor siap edar. Di hadapan polisi, pelaku A. Toha mengaku bahan-bahan untuk membuat bahan peledak dibeli secara online. Sedangkan bahan peledak dan serengdor yang dibuatnya bukan untuk diedarkan, tetapi untuk memenuhi pesanan. Pelaku berdalih hasil penjualan tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Bahan-bahannya beli online? Iya. Rencananya dijual kemana Bapak? Kenapa? Hah? Oh, sudah ada orang pesan, Pak? Dari hasil ini keuntungannya ke Bapak berapa? Sampingan itu Pak, itu Pak. Berapa? Sampingan. Oh, sampingan saja. Sehari-hari Bapak sebagai apa? Hani Pak. Polisi menjerat pelaku dengan pasal tentang bahan peledak dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara atau seumur hidup. Dalam rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa bahan peledak dan alat-alat yang digunakan untuk membuat petasan. Kemudian terhadap bahan-bahan tersebut dan tersangka berinisial AT diamankan dan dibawa ke Polres Sumeneb untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
Hingga saat ini polisi belum meringkus para pemesan petasan. Tim Liputan Kompas TV Sumeneb, Jawa Timur. Saudara, sopir truk sedot WC di Kota Malang membuang limbah tinja dari tangki truk ke aliran sungai. Aksi pelaku ini direkam salah satu warga setempat dan diunggah di media sosial hingga viral. Inilah video viral di medsos, aksi sopir sebuah truk sedot WC membuang limbah tinja dari tangki truknya ke aliran sungai di wilayah Jalan Bukit Barisan, Kelurahan Pisang Candi, Kota Malang. Ketua RT 1 RW 6 Kelurahan Pisang Candi, Handi Jono, membenarkan kejadian ini terjadi di wilayahnya. Dirinya menerima laporan pembuangan tinja ini dari salah satu warga. Saat kejadian, satpam yang biasa berjaga di lokasi tidak berada di tempat karena membantu salah satu warga yang meninggal dunia. Diduga pelaku membuang tinja pada malam hari saat kondisi sekitar sepi. Tadi malam jam 10.50 kami dilapori salah satu warga, plus gambarnya. Jadi ada truk tinja yang membuang limbah tinja di sungai di Bukit Barisan. Kemudian saya tindak lanjuti ke satpam kami yang bertugas. Tapi kebetulan satpam yang bertugas itu tidak di tempat karena sedang membantu salah satu warga yang berduka. Menanggapi aksi pelaku pembuangan tinja ke sungai, Lurah Pisang Candi, Andi Hamsah, menindaklanjuti dengan melaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Tapi apapun itu, termasuk dengan yang sekarang teman-teman semua datang memberikan informasi ini juga nanti akan kita tindak lanjuti ke DLH. Karena kewenangan-kewenangan terkait dengan sanksi dan lain sebagainya, insya Allah kalau nggak salah itu ada di DLH. Lurah Pisang Candi menilai aksi pelaku menyalahi aturan karena truk sedot WC harusnya membuang tinja ke tempat yang sudah ditentukan, yakni tempat pembuangan akhir atau TPA Supit Urang. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Ratusan warga di 4 RT terisolasi karena jembatan desa Munggu Ponorogo putus tergerus banjir bandang. Anggota Babinsa berjibaku membantu warga menyeberangi sungai dengan arus deras demi bisa beraktivitas. Babinsa Desa Munggu, Kecamatan Bungkal, Ponorogo berjibaku membantu warga menyeberangi sungai dengan arus deras. Ini karena satu-satunya jembatan di wilayah tersebut putus total. Para orang tua dan sejumlah siswa terpaksa digendong melintasi derasnya sungai demi bisa beraktivitas di sekolah dan tempat kerja. Jembatan Tugu yang dibangun tahun 2009 di Desa Bungkal ini putus sejak Senin 17 Maret lalu karena faktor usia dan tergerus banjir bandang. Kondisi ini membuat 400-an warga di 4 RT terisolasi. Warga harus memutar jauh atau melintasi sungai dengan arus deras demi bisa beraktivitas. Jadi kalau anak-anak nanti nyebrang sendiri bahaya ya Pak? Sangat-sangat tidak dianjurkan satu saya. Untuk orang tua aja kesulitan apalagi anak-anak. Harusnya deras Pak? Artinya cukup lumayan deras dan bawahnya tidak rata, banyak batuan-batuan licin. Memang tidak ada jalan lain ya Pak? Sementara jalan terputus semua, ada jalan satu itu lewat tengah sawah itu udah nggak bisa kalau musim hujan kayak gini. Karena belum diperkeras, masih jalan tanah. Kemarin itu kan hujannya sangat deras sekali, sekitar jam 4:30 udah hujan, sangat deras dan cukup lama. Dan itu jembatan itu jatuh sekitar jam 7. Malam? Iya, 7 malam. Terus akses warga seperti apa Mas? Akses warga saat ini terhambat, tidak bisa dilewati. Itu jalan akses satu-satunya. Saudara, ratusan warga di Kota Madiun mengantre membeli bahan pokok di pasar murah yang digelar di Kejaksaan Negeri setempat. Satu paket berisi 5 kg beras dan 1 liter minyak goreng dijual dengan harga lebih murah Rp20.000 dibanding harga di pasaran. Inilah pasar murah yang digelar Kejaksaan Negeri Kota Madiun untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok warga saat Ramadan dan menyambut Lebaran. Ada 1.000 paket disediakan dengan harga masing-masing Rp65.000, berisi 5 kg beras premium dan 1 liter minyak goreng. Harga tersebut lebih murah sekitar Rp20.000 dibanding di pasaran. Pembelian ribuan paket bahan pokok ini menggunakan kupon antrean.
Setelah mendapatkan paket tersebut, warga wajib menyelupkan jari ke tinta yang disediakan. Langkah ini dilakukan agar bahan pokok murah terdistribusi penjualannya secara merata. Pada hari ini kita mengadakan pasar murah berupa 1.000 paket sembako yang direncanakan untuk 3 hari. Adapun skemanya yaitu subsidi. Kalau di pasaran seharga 85.000, kita jual 65.000, yaitu berupa 5 kg beras kualitas bagus, kemudian minyak 1 liter. Kalau dibandingkan harga pasar gimana, Bu? Di pasar harganya 14.000 per kilo. Lebih murah, Bu, ya di sini ya? Gimana, Bu? Ini untuk persiapan Lebaran atau untuk hari raya gitu ya? Seneng nggak, Bu, dapat seperti ini? Tim gabungan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagin, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, dan Polres Kota Kediri melakukan sidak parsel di sejumlah swalayan. Hasilnya, tim gabungan menemukan produk minuman kadaluarsa masih tetap dijual. Sidak tim gabungan dari Disperdagin BPOM Kota Kediri didampingi Polres Kediri Kota ke sejumlah swalayan untuk memeriksa kondisi parsel makanan dan minuman yang beredar. Hasilnya, tim gabungan menemukan sejumlah minuman kadaluarsa. Tim gabungan meminta kepada pemilik swalayan menarik minuman kadaluarsa ini sehingga tidak beredar di pasaran. Salah satu produk yang harusnya ditarik di etalase itu mungkin menjadi masukan untuk pihak manajemen agar kedepannya tidak terulang lagi. Terus untuk parselnya semuanya tidak ada yang kadaluarsa, cuman untuk di beberapa swalayan kurang memberikan label informasi. Selanjutnya, Satreskrim Polres Kediri Kota menyita sebagian minuman kadaluarsa ini dan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui ada unsur kesengajaan atau tidak dari pihak swalayan dalam menjual minuman yang telah kadaluarsa. Hasil daripada sidak hari ini di 5 tempat, ada 1 memang temuan kita terkait dengan minuman yang expired. Ya. Dari hasil temuan tersebut akan kami tindak lanjuti lebih lanjut. Ya. Kita akan lakukan penyelidikan apakah ada kesengajaan dari swalayan terkait dengan minuman yang expired tersebut. Tim gabungan mengimbau konsumen untuk lebih jeli dan berhati-hati dalam membeli makanan dan minuman dalam kemasan yang beredar. Ismail Hasan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Busana lebaran berbahan kain tenun Kediri akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Kita buka teman Ramadan dari Kota Pahlawan, Surabaya. Berbagai cara dilakukan warga untuk meningkatkan minat anak dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Seperti yang dilakukan pengurus Masjid Al-Mukholisin Surabaya ini. Mereka memberikan undian berhadiah sepeda bagi anak-anak yang rutin sholat tarawih. Momen bulan puasa menjadi salah satu sarana belajar dan praktik beribadah bagi anak-anak. Guna meningkatkan minat dan antusias anak-anak untuk ikut senang beribadah di bulan puasa seperti sholat taraweh hingga tadarus kitab suci Al-Quran, pengurus Masjid Al-Mukhlisin di Perumahan Lida Harapan Surabaya berinisiatif untuk memberikan kesempatan khusus bagi jemaah anak-anak untuk mendapatkan peluang undian door prize berupa sepeda kayu. Badan pengurus Masjid Al-Mukhlisin memberikan hadiah sepeda kepada jemaah anak-anak yang rajin sholat taraweh dan sholat subuh secara berjamaah selama Ramadan tahun ini. Hadiah ini menjadi motivasi bagi para anak-anak untuk lebih rajin taraweh dan sholat di masjid tersebut. Jadi kita pancing dengan salah satu adalah door prize, ya ada sepeda itu ada 3.
3 itu adalah kita punya program memakmurkan masjid untuk mendatang anak-anak supaya gemar ke masjid. Maka kita punya program bagaimana caranya anak-anak ke masjid supaya menarik, kita kasih door prize. Total ada 3 hadiah sepeda yang disiapkan bagi anak-anak yang istiqomah beribadah di masjid. Oh, itu daftar hadir untuk buat hadiah sepeda. Kategorinya apa? Kalau emang dapat sepeda itu apa? Harus apa? Harus sholat subuh sama lengkap. Oh, lengkap. Itu udah lengkap. Seneng dong sholat di sini ya, dapat hadiah ya. Selain itu, program undian berhadiah ini juga bertujuan untuk memakmurkan masjid dan untuk mencegah anak-anak melakukan hal yang tidak bermanfaat selama bulan puasa. Alfian Rahman, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. 2 desainer lokal Surabaya, Lia Afif dan Aura Afilia, berinovasi membuat rancangan busana lebaran dengan memanfaatkan keunikan warna dari kain tenun Kediri. Puluhan hasil desain busana kedua desainer yang juga merupakan ibu dan anak ini dipamerkan dalam gelaran Muslim Fashion Runway atau MOVWay 2025. Inilah ragam desain busana lebaran bertema Ambara Rupa, buah karya perancang busana atau desainer lokal Surabaya, Lia Afif, yang turut dipamerkan pada gelaran Muslim Fashion Runway atau MOVWay 2025. Konsep Ambara Rupa yang berarti busana lukisan dalam bahasa Jawa kuno tersebut mengangkat dan mengenalkan kain tenun Kediri sebagai bahan utama pembuatan. Memiliki warna yang segar dan fresh hijau toska dengan keunikan motif batiknya membuat Lia Afif bereksperimen menghadirkan ragam jenis busana baik untuk wanita dan pria seperti outer, kardigan, hingga busana muslim. Pun juga dapat menjadi salah satu referensi dalam berbusana di momen lebaran nanti. Kali ini saya memang pakai warna-warna yang menggunakan tenun. Dan tenunnya adalah tenun dari Kediri. Kan orang jarang tahu ya yang tenun, kalau dari Kediri itu ada tenunnya. Jadi warna-warnanya ini kalau untuk acara lebaran saya rasa sih fresh ya. Jadi paduan outfitnya itu ada yang celana, ada yang long outer, ada yang kardigan, ada juga yang dress, one piece, two piece. Tak ketinggalan anaknya yakni Aura Afilia berinovasi dengan menggabungkan kain katun yang dikolaborasi dengan ragam batik khas Jawa Timur lainnya menjadi busana ready to wear atau tinggal pakai dengan memadukan konsep busana muslim yang banyak digandrungi anak muda saat ini, terutama dengan pemilihan warna tegas seperti navy, tarakota, hingga krim. Untuk kali ini menampilkan baju ready to wear untuk anak-anak muda, ibu muda, dan untuk cowok-cowok juga bisa, karena saya mengeluarkan 12 koleksi, yaitu ada 9 perempuan dan 3 laki-laki dengan gaya ready to wear yang lebih simpel, namun tidak menghilangkan keunikan. Seluruh hasil rancangan desainer Surabaya tersebut ditampilkan di Muslim Fashion Runway atau MOVWay 2025. Selain untuk meramaikan momen Ramadan, juga membantu para pelaku UMKM di industri fashion muslim dalam mengembangkan usahanya. Alfian Rahman, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Saudara, tape memang identik sebagai makanan tradisional, namun kini tape hadir dengan varian lebih modern. Seorang pelaku usaha di Jember menyulap tape menjadi brownies legit dan lembut yang cocok untuk teman berbuka puasa maupun hampers lebaran. Tape, makanan fermentasi dari singkong, dikenal sebagai makanan khas Jember, Jawa Timur. Di toko Hani Bakery Jalan Basuki Rahmat, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, tape diolah menjadi brownies dengan tekstur lembut dan aroma khas. Pembuatannya dimulai dengan mengolah 2 adonan berbeda, yakni adonan brownies yang terdiri dari terigu, telur, mentega, coklat bubuk, dan coklat batangan leleh. Adonan ini diaduk hingga merata lalu dituang ke dalam loyang. Selanjutnya, ada adonan prol tape yang terdiri dari tape singkong, susu, gula, mentega, telur, dan terigu. Aduk hingga lembut dan tuangkan di atas lapisan brownies.
Ke produk tape ya, di sini ada brolen tape pakai croissant gitu, terus ada pro tape seperti ini Mbak. Pro tapenya itu ada yang pro tape original, ada yang kombinasi coklat keju, ada yang pro tape brownies tape, sama ada pro tape yang mix keju. Kenapa kok tape yang dipilih? Karena ya termasuk salah satu itu sih oleh-oleh khas Jember, terus banyak dicari orang buat oleh-oleh gitu Mbak. Iya tape, jadi kita pakai produk tape. Untuk menambah varian rasa, adonan diberi topping mini chips, kismis, coklat, atau keju. Kemudian dipanggang dalam suhu 180 derajat Celcius selama 30 menit. Hasilnya, tekstur brownies yang lembut dengan aroma tape yang khas siap dinikmati sebagai camilan buka puasa, sahur, maupun hamper spesial untuk lebaran. Kalau menurut Intan, ini baru pertama kali ya di Jember ya, antara brownies tape, brownies dengan tape ya, yang dipadukan jadi satu seperti itu. Masih belum ada. Kalau di lidahnya Intan cocok banget sih. Ini lebih variasi rasanya ya, lebih kerasa. Istilahnya perpaduan dari tape, coklat dan keju kayak gitu. Enak. Penjualan brownies tape selama Ramadan dan mendekati Lebaran meningkat. Per hari, 100 box terjual dengan keuntungan yang didapat jutaan rupiah per hari. Produk olahan tape ini dibanderol mulai dari Rp35.000 hingga Rp45.000, bergantung varian rasa. Tim Liputan, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Pemkab Gresik tunjang optimalisasi layanan sekolah inklusif. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. UPT Layanan Anak Berkebutuhan Khusus LABK Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik mendapatkan 3 unit mobil operasional dari dana CSR. Kendaraan ini dioperasikan untuk menunjang optimalisasi sekolah inklusif yang menjadi salah satu program Nawakarsa pemerintahan Gresik lebih maju. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Firjianti Kusuma, sampai jumpa. Wakil Bupati Gresik Aslukul Alif didampingi Kepala Dinas Pendidikan, Kepala UPT LABK, camat dan sejumlah guru pendamping khusus meresmikan program Kemilau Hatiku Padamu di Research Center UPT Layanan Anak Berkebutuhan Khusus atau LABK Dinas Pendidikan Gresik. Peresmian ini ditandai dengan menekan tombol dimulainya layanan antarjemput anak berkebutuhan khusus menggunakan 3 mobil operasional dari dana CSR. 3 mobil operasional ini digunakan menjemput siswa anak berkebutuhan khusus atau ABK yang rumahnya jauh dari UPT Layanan Anak Berkebutuhan Khusus untuk menunjang mereka mendapatkan pendidikan yang layak. Wakil Bupati Gresik Aslukul Arif juga telah memberikan santunan kepada sekitar 400 siswa berkebutuhan khusus sesuai data terbaru yang diterima UPT LABK. Pendidikan inklusif menjadi salah satu poin penting dalam program 100 hari kerja pemerintahan Gresik lebih maju. Alhamdulillah sudah bertahun-tahun Resource Center ini sudah berdiri. Kemudian yang antarjemput itu adalah tambahan untuk melayani anak-anak yang ada di sekolah-sekolah itu. Kemudian Resource Center ini membina guru-guru sebagai pendamping yang ada di sekolah itu. Nah, anak-anak itu dilatih di sini dulu. Jika guru itu sudah dilatih dengan baik, anak-anak itu sudah diberikan pemahaman yang baik, baru habis itu dilepas ke sekolahnya masing-masing untuk didampingi guru-guru itu. UPT LABK juga telah mempersiapkan 129 guru pembimbing khusus atau GBK yang nantinya menjadi ujung tombak dalam program pendidikan inklusif ke depannya.
ada 129 guru yang hari ini terundang yang di SK-kan, SK tugas tambahan. Jadi itu SK tugas tambahan itu dasarnya adalah Permendikbud nomor 25 tahun 2024 bahwa guru pembimbing khusus itu berasal dari guru kelas atau guru mata pelajaran yang diberikan tugas tambahan. Diharapkan dengan sejumlah sarana penunjang ini mampu menyelaraskan dan memeratakan dunia pendidikan di Kabupaten Gresik. Dedi Herianto, Kompas TV Gresik, Jawa Timur.